Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sinar Hidayat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sinjai. Berikut ini saya akan mempersembahkan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah kesimpulan tentang coaching untuk supervisi akademik. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching adalah keterampilan dalam menuntun segala kekuatan kodrat bagi anak. Coaching di mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya. Coaching adalah sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita memahami tentang pengertian coaching, maka yang perlu kita pahami selanjutnya adalah paradigma berpikir coaching. Ada 4 paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip coaching. Ada 3 prinsip dalam coaching. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, yakni bahwa dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Pada saat kita menggunakan prinsip coaching dalam mengembangkan kompetensi diri rekan sejawat, maka percakapan yang berlangsung adalah 2 arah. Yang kita lakukan adalah mendengarkan rekan, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot untuk membantu rekan dalam memahami situasi dirinya. Sedangkan prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Bapak Ibu guru hebat, sebelum melakukan kegiatan coaching, maka Bapak Ibu guru perlu memahami langkah-langkah coaching. Secara umum, acuan alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna menggunakan alur Tirta. Alur Tirta terdiri dari tujuan, yaitu menanyakan kepada coachee apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan atau kegiatan. Tahapan yang kedua adalah identifikasi dan rencana. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap identifikasi dan rencana, yaitu 1. Tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan atau kegiatan. Yang kedua, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Yang ketiga, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Dan yang keempat,
identifikasi dukungan yang diperlukan. Tahapan tirta yang terakhir adalah tanggung jawab. Pada tahapan ini, sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Selanjutnya, saya akan memberikan tanggapan tentang pertanyaan pemantik. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, dengan mengintegrasikan coaching ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga memaksimalkan potensi setiap siswa dalam proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional? Sebagai coach, saya berperan dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa yang mencakup: satu, kesadaran diri. Dalam hal ini, saya melakukan tindakan untuk membantu siswa mengenali dan memahami emosi mereka sendiri, kekuatan, dan area yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah manajemen diri. Yang saya lakukan adalah mengajarkan keterampilan regulasi emosi, seperti menghadapi stres. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu mendorong empati dan pemahaman terhadap siswa perspektif orang lain, termasuk menghargai perbedaan dan keragaman. Yang keempat, keterampilan relasi, yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yakni membimbing siswa dalam keputusan yang sehat dan etis, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Nah, pertanyaan pemantik berikutnya adalah bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching akan membantu guru untuk bertumbuh dengan kemampuan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, keterampilan coaching memungkinkan pemimpin pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang spesifik, relevan, dan berfokus pada solusi, sehingga guru dapat memperbaiki praktik pembelajaran mereka. Melalui coaching, guru merasa lebih dihargai dan didukung, sehingga motivasi guru sebagai pemimpin pelajaran untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar akan lebih meningkat. Proses coaching melibatkan dialog yang terbuka dan jujur, sehingga pemimpin pembelajaran dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan guru lain. Coaching dapat mendorong kolaborasi antar guru, sehingga dapat saling belajar dan berbagi ide. Bapak Ibu guru hebat, demikian koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.